Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para asatidzah yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga dalam keadaan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara alam ya, atau tanda kekuasaan Allah adalah seorang Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang memiliki kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau lahir di sebuah kota yang kemudian dinisbatkan kepada beliau, yaitu Bukhara. Beliau menuntut ilmu, mencari hadis, melakukan safar perjalanan dengan jarak kurang lebih kalau di total 14.000 kilometer. 14.000 kilometer. Dengan mujahadahnya yang sedemikian jauh dan kesungguhannya dalam thalabul hadis, bahkan di salah satu riwayat sebelum beliau menuliskan satu hadis sahih yang beliau pilih dari ratusan ribu hadis, yang dalam kitabnya yang terpilih hanya kurang lebih 10.000 lebih sedikit atau kurang ya, itu beliau wudhu dan istikharah dulu sebelum memutuskan satu hadis ditulis. Atas mujahadahnya ya, maka jariyah beliau sungguh sangat banyak. Setiap orang yang mendapatkan hidayah dari kebenaran hadis Rasulullah SAW, maka ada pahala bagi Imam Bukhari. Kita mungkin tidak bisa menyamai Imam Bukhari, tetapi kita bisa melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini sudah meniti jalan itu, keluar dari rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi. Tidaklah atau tidakkah mereka itu, para kafir Quraisy, khitabnya kalau di ayat ini, yasiru fil ardi, berjalan ya, dari barat ke timur. Intinya kita diperintahkan untuk sair, melakukan perjalanan. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Dengan melakukan sair itu kita akan memiliki hati yang berpikir, hati yang hidup. Bahwa datangnya antum dari rumah ke sini menjadikan antum sadar, oh ternyata saya ini masih jahil. Oh ternyata baca Al-Quran saya itu masih na'udzubillah min dzalik. Itu akibat dari sair, hasil yang kita dapatkan dari sair kita dari rumah ke sini. Oh ternyata sholat saya ini masih sangat jauh dari sempurna. Baik hayahnya, gerakannya maupun kekhusyuannya. Kita menjadi tahu. Oh ternyata saya itu masih baperan. Saya ini masih sombongan. Masih belum bisa salamatu shadr terhadap kawan-kawan yang berbeda-beda karakter. Atau saya masih belum bisa menghargai orang lain. Saya masih mudah mentertawakan kesalahan orang lain. Dengan sair yang kita lakukan, dengan perjalanan dari rumah ke sini, mudah-mudahan menjadikan kita di antara orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Au adzanu yasma'una biha fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa adzanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya yang buta itu bukan mata.
Yang menjadikan kita tidak mengetahui kebenaran dan tidak bisa mengikuti kebenaran itu bukan butanya mata, tetapi butanya hati. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi hati ini yang buta. Kalau berangkatnya kita dari pulau sampai sini tidak menjadikan kita sadar bahwa ada orang tua yang berjuang untuk kita, bahwa kita sendiri telah mengorbankan banyak hal. Dari tidak bisa main-main sekenanya, dari tidak bisa tidur seenaknya, dari tidak bisa melihat TV atau main HP semaunya kapanpun. Kalau itu tidak antum sadari bahwa antum sendiri telah berkorban sedemikian banyak sampai di sini, ya kita jadi orang yang buta, hati kita buta. 4 tahun kita di sini, ilmu tidak bertambah, amalan juga tidak bertambah, hati juga tidak bertambah baik. Fal'iyadzubillah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini kemarin, tahun lalu, sekarang, atau sampai nanti sebelum kita lulus menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan manfaat dari sair kita. Dari perginya kita dari rumah, perginya saya dari Brebes, dari Lamongan ke sini, dan antum juga semuanya mendapatkan barokah karena ini adalah kesyukuran. Sekali lagi, menuntut ilmunya kita di sini adalah tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal. Oleh karenanya di kesempatan pagi hari ini, di samping itu saya juga mengingatkan kembali untuk tajdid dunia. Selalunya setiap momen seperti ini saya mengingatkan untuk tajdid dunia, memperbaharui niat kembali. Bahwasannya thalabul ilm untuk membersihkan hati saya, untuk menghilangkan kebodohan pada diri saya, sehingga lelah antum, letih antum, capeknya mata, capeknya tangan memegang buku tidak sia-sia, walaupun kadang-kadang kepahamannya atau nilainya tidak memuaskan, tapi itu setelah usaha yang maksimal. Jadidu niyatakum, niatnya diperbarui. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan para asatidzah, yang terakhir, apapun hasil yang nanti kita raih setelah kita melakukan usaha yang maksimal. Kalau santri berarti hasil itu berupa kepahaman atau berupa nilai. Kalau ustadz itu hasil ya berarti berupa santrinya paham, bisa menjawab atau tidak. Apapun hasil. Bagi asatidzah kalau sudah benar-benar mengajar dengan baik. Bagi santri kalau sudah benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, maka tidak perlu berputus asa. Innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha antum yang membaca 1 kali nggak paham, 2 kali tidak hafal, 229 kali masih juga tidak paham. Tidak sia-sia. Demikian juga para asatidzah. Bahwa santrinya baca Qur'annya masih ya seperti jalur pendakian gunung yang masih perawan gitu misalnya. Ketika itu diikhtiari, sudah benar-benar menjadi perhatian kita, maka sekali lagi tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk berputus asa. Innallaha la yudhi'a imanakum. Asatidzah yang dirahmati oleh Allah dan para santri, mudah-mudahan semua ini sekali lagi menjadi satu wujud kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, bagi antum adalah bagian dari birrul walidain antum, sehingga orang tua antum juga akan mendapatkan manfaatnya baik di dunia dengan baiknya tutur kata sikap antum, dan di akhirat nanti
menjadikan mereka bangga bahwa anaknya adalah anak yang waladun solih. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.